Sehingga melalui hal ini tentu tantangannya adalah masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap musrembang yang dilakukan oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, ini juga didukung dengan adanya kurang dukungan teknis terhadap sistem informasi perencanaan yang ada di SIPD. Apa yang menjadi perbaikan diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas aparat bagi OPD yang ada di pemerintah kota, serta adanya dukungan dari penanganan tim support yang berkaitan dengan SIPD ini. Karena SIPD saya kira 500 sekian kabupaten kota, masyarakat tidak bisa menjangkau itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi peluang dan sumber daya yang kita harapkan? Pemerintah kota sudah menetapkan Permendagri RPJMD kita di Perda nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD, di mana disebutkan ada komitmen yang sangat besar bagaimana mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat ini bisa melalui sistem kontrol, apalagi pemerintah Kota Makassar sudah melaunching metaverse yang baru-baru ini kami lakukan di gedung ini juga. Nah, oleh karena itu kami juga sudah membuat aplikasi pendukung yang memberikan antara SIPD dan sistem yang kami buat ini untuk melihat apakah masyarakat bisa mengontrol sendiri usulan-usulan yang mereka ajukan. Karena kalau langsung melalui SIPD ini agak sulit rasanya masyarakat untuk bisa masuk ke dalam sistem itu. Lanjut. Kemudian tantangan pelayanan terkait dengan pendidikan, ya. Nah, dalam proses pembelajaran di COVID-19 sekarang ini memang yang jadi terasa adalah suasana belajar menjadi berubah. Tentu ini melalui virtual yang saat ini mungkin kabupaten kota juga melakukan itu, tetapi yang paling mendasar adalah bagi kami di Kota Makassar adalah adanya perubahan yang sangat signifikan terkait dengan pembelajaran melalui basis online ini. Nah, ini menunjukkan bahwa jika ini dilakukan secara terus-menerus tentu menyebabkan adanya learning loss atau dampak yang sangat besar berakibat juga terkait dengan lost generation, di mana anak-anak kita lebih banyak mendengar tetapi tidak fokus perhatiannya di pelajaran yang disampaikan. Oleh karena itu, tentu ini ada perbaikan yang harus diharapkan dengan menurunnya COVID-19 ini, ya, tentu dengan dilakukannya vaksin 2 kali, ya, bahkan sampai booster. Tentu kita ingin mengaktifkan kembali manajemen guru metode pembelajarannya, sehingga ini bisa mengejar apa yang menjadi bagian yang penting dilakukan dalam proses belajar, sehingga murid kita bisa menjadi terampil dan tentu juga kompetensi guru juga dalam proses belajar menjadi lebih baik. Nah, tentu dari aspek peluang dan sumber daya, di mana teknologi informasi yang semakin berkembang, tentu ini sudah menyentuh kepada seluruh guru-guru. Bahkan metode pembelajarannya sekarang ini yang diharapkan ini sistem melalui digitalisasi. Yang diharapkan seluruh guru bahkan kepala sekolah harus memiliki inovasi setiap sekolah. Yang selanjutnya tantangan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik sektoral yang terkait dengan perkawinan anak. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, walaupun Makassar perkawinan anaknya dari beberapa 24 dari Sulawesi Selatan di angka 4, sekian persen, ya, masih di 4,9%. Tetapi kalau kita urutkan dari jumlah anak yang ada di Kota Makassar itu menduduki angka sepertiga. Nah, kalau katakanlah dibulatkan 5% dari sepertiga, itu kurang lebih hampir cukup besar. Nah, di mana data-data perkawinan anak ini yang menjadi bagian yang sangat penting kami sorot dalam kegiatan ini, tentu kita ingin menurunkan angka perkawinan anak. Nah, tantangannya adalah angka perkawinan anak di Kota Makassar masih tergolong tinggi. Walaupun tadi
dari seluruh kabupaten kota Makassar menjadi 4,9%. Nah, tentu ini didorong oleh adanya faktor budaya. Tadi dari Kaban Goa sudah menyampaikan lebih cepat mengawinkan anaknya, ya. Tentu ini lebih merubah nasib daripada keluarganya. Nah, kemudian yang kedua tentu juga ini karena faktor pergaulan, di mana masing-masing anak, saya kira barangkali anak kita dibekali dengan handphone, tentu dengan memiliki kuota, ya. Kuota kan sekarang 10.000 bisa dijangkau. Itu sudah bisa 1 minggu digunakan. Nah, tentu dengan berbagai pergaulan yang dengan menggunakan ini tentu pergaulannya semakin bebas. Mereka lakukan dengan media teknologi informasi. Yang perbaikan diharapkan tentu kita berharap ada dukungan semua pihak, tentu mendorong aktivitas dalam melakukan pencegahan implementasi rencana aksi daerah yang kami sudah susun secara bersama. Kemudian tentu ada kontrol masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan untuk mengawasi pergaulan anak, dan tentunya adanya pusat-pusat kreativitas di mana pemerintah kota dengan program prioritas Jagai Anak Tak ini sudah juga menjadi bagian yang tertuang di dalam program prioritas di dalam RPJMD Kota Makassar. Peluang dan sumber daya tentu adanya kebijakan yang tadi saya sebutkan bahwa ada program prioritas Jagai Anak Tak, kemudian kita juga memiliki rencana aksi daerah tentang pencegahan perkawinan anak, dan tentu adanya praktik-praktik baik yang tentu menjadi bagian contoh untuk kita tiru dan implementasikan di Kota Makassar. Selanjutnya terkait dengan tantangan pelayanan publik multisektor berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan inklusi, bisa kita lihat masih adanya gap antara laki-laki, perempuan, dan beberapa variabel indeks kesetaraan gender maupun pembendaraan gender IDG. Kemudian isu GESI belum maksimal dijadikan sebagai instrumen utama. Dan yang ketiga adalah faktor budaya yang masih melekat di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi yang setara. Nah, tentu dengan perbaikan diharapkan GESI menjadi mainstream. Kita berharap ini menjadi mainstream dalam penyusunan semua kebijakan yang terkait dengan teknis di masing-masing OPD. Nah, yang kedua tentu kita ingin mengoptimalkan ya kelembagaan PUJ. Nah, kemudian kebijakan dan kelembagaan PUJ juga ini sudah terbentuk, kemudian adanya dukungan lembaga masyarakat perguruan tinggi. Lanjut ke terkait dengan inovasi, ya. Nah, berkaitan dengan data, kami bagaimana melingkar antara ICPD ini, kami memiliki namanya Siagang. Ini Siagang ini adalah bahasa Makassar, dan tentu saya kira Bapak Ibu para peserta ini memahami bersama dari arta Siagang itu merupakan kata bahasa Makassar yang berarti bersama-sama. Bagaimana mendorong aplikasi ini bersama dengan ICPD ini menjembatani masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendorong pelaksanaan di dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk mensejahterakan mereka. Nah, tantangan yang diatasi adalah tentu isu tata kelola pemerintahan yang diatasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap usulan musrembang secara transparan dan akuntabel yang terpenuhi yang tidak disupport melalui ICPD. Kemudian aspek pendukung yang tersedia adalah adanya forum forum lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang tersedia sampai level kelurahan yang tentu ingin mengetahui ICPD dan Siagang. Dukungan dari pihak Kecamatan Kota Makassar dan tentu hampir seluruh di Makassar ini adalah tempatnya pusat orang-orang yang memiliki IT yang bagus. Kemudian diharapkan ketersediaan dukungan anggaran yang memadai untuk membiayai lebih banyak usulan musrembang. Perlu kami sampaikan bahwa usulan musrembang kami ini menempati 80% usulan anggaran yang kami penuhi. Seterusnya, hasil dampak inovasi, kegiatan-kegiatan usulan masyarakat melalui musrembang banyak terakomodir. Kemudian proses penolakan usulan dan penerimaan usulan dapat dipantau secara langsung. Kenapa usulan saya ditolak? Apa yang menyebabkan usulan saya diterima dan lain sebagainya. Masyarakat bisa memantau secara langsung. Kemudian inovasi yang terkait dengan pendidikan smart teacher, ya yang pertama adalah yang berkaitan dengan tantangan tentu infrastruktur teknologi informasi di setiap sekolah Kota Makassar belum merata dengan baik. Ya, tentu kita ingin
mendorong ini, maka pemerintah Kota Makassar mendorong adanya Makaverse. Yang kedua yang berkaitan dengan aspek pendukung, guru juga memiliki kualifikasi dan kompetensi yang IT yang cukup baik. Kemudian tentu dengan kreativitas dan inovatif, ya, MGP dan guru juga sebagai guru penggerak. Dampak yang selama ini yang dirasakan, yang pertama terkait dengan smart teacher, proses pembelajaran ini dilakukan secara berbasis IT, peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran. Kita juga melakukan berbasis hibrid, dan tentu ada namanya sistem out-in kelas. Jadi ada pembelajaran yang di luar daripada kelas, yang selama ini yang dilakukan hanya di dalam kelas. Kemudian terkait dengan perkawinan anak, kita juga memiliki inovasi namanya Amari, ya, Anak Makassar Memerangi Kekerasan dan Bullying. Ini Amari ini berhenti bahasa Makassarnya. Tentu penjelasannya, ya, kita berharap melalui agen 2P ini sebagai pelopor dan pelapor. Tantangan yang diatasi tentu isu berkaitan dengan perkawinan anak dan aspek pendukung yang tersedia, yang diharapkan adanya forum anak Makassar yang tersedia sampai level kelurahan. Ini juga kami sudah lakukan, tentu dukungan dari setiap kelurahan. Dan yang terakhir juga yang terkait dengan inovasi berkaitan dengan GESI, yaitu adalah Bala Amat Carade. Jadi rumah ibu yang sangat pintar. Ya, tentu tantangan di atasnya kita berharap ada pelayanan dari aspek kesetaraan gender, ya, di mana adanya shelter warga yang berbasis kelurahan, ada dukungan dari lembaga-lembaga perguruan tinggi berupa sumber daya konselor, adanya wadah kontainer Makassar Cover yang bisa jadi wadah layanan yang bisa kita lihat di setiap kota. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi di Makassar. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita beri aplaus sudah memberikan pemaparan dengan singkat, ya, jelas, termasuk inovasi-inovasi yang ada di Kota Makassar. Baik, Bapak Ibu, 5 kabupaten kota sudah memaparkan, ya, tantangan-tantangan, baik dari hal tata kelola, kemudian pelayanan publik, multisektor, serta inovasi-inovasi, ya. Jadi untuk sesi selanjutnya kami berikan dulu pada Bapak Ibu dari Implementing Agencies dan Executing Agencies, juga dari provinsi, ya, untuk memberikan komentar. Mungkin Pak Edi dari Bapeda Provinsi, Pak. Silakan memberi pandangan umum, Pak, dan komentar atau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tidak kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, bahwa dari apa yang dipaparkan oleh kabupaten kota, ya, satu Kota Makassar, ya, tentunya kami atas nama pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi atas beberapa inovasi-inovasi yang telah didorong, ya, termasuk menyampaikan gambaran atau existing kondisi daerah masing-masing terkait dengan bagaimana, ya, kita bersama-sama, kita berkolaborasi melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap pelayanan publik, ya, tentunya dalam konteks masing-masing wilayah administrasi kabupaten. Akan tetapi pada prinsipnya ini akan mengakumulasi, ya, perbaikan-perbaikan pelayanan publik di tingkat provinsi tentunya. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan beberapa hal, ya, mungkin di kesempatan yang berbahagia ini menjadi momentum yang sangat strategis, ya, untuk kami sampaikan bahwasanya, ya,
pada prinsipnya ya kita baik di provinsi maupun